Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 231101230. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mensimulasikan pembelajaran PAI dengan tema meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Semua sehat? Oke, sehat ya. Hari ini teman-temannya ada yang gak hadir nggak? Siapa? Fulan, kenapa dia tidak hadir? Sakit. Oke. Semoga teman-teman kita yang belum dapat bergabung pada hari ini diberikan kesembuhan dan dapat bergabung di minggu depan ya, di pembelajaran ibu lagi. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Ketua kelasnya hadir? Siapa ketua kelasnya? Zaki? Oke, silakan Nak Zaki untuk memimpin doa teman-temannya. Oke, doa selesai ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, izinkan ibu untuk absensi dulu ya. Fulan hadir? Oke, Zaki hadir? Oke, baik. Semua hadir kecuali Fulan tadi ya? Oke. Tadi kalian pembelajaran apa? Sejarah? Wow, sejarah. Seru tuh kalian belajar tentang peninggalan-peninggalan sejarah, peninggalan-peninggalan barang-barang zaman dahulu ya. Oke. Seru nggak tadi pembelajaran siapa tadi? Ibu Nisa kah? Oh, Ibu Nisa. Seru nggak belajar sama Ibu Nisa? Seru dong. Kalian nggak bosan kan sejarah ketemu dengan fikih? Harus tetap semangat ya dalam menuntut ilmu. Ada yang tahu nggak hari ini kita belajar materi apa? Nggak tahu? Oke, baik. Ibu kasih tahu ya, hari ini kita akan belajar tentang meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Kalian mau sukses nggak? Harus dong. Orang tua kalian sekolahkan kalian supaya kalian apa? Sukses kan? Oke. Tadi kalian sudah belajar sejarah. Hari ini kita akan belajar tentang meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Ada yang tahu nggak apa sih itu dari pengertian ilmu? Atau ada yang pernah dengar? Boleh angkat tangannya, bantu ibu untuk menjawab. Oke, nggak tahu ya. Ibu jelasin ya. Jadi ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui proses belajar, membaca, mendengar, mengamati, dan pengalaman yang dapat digunakan untuk kebaikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam Islam, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim karena ilmu menjadi jalan untuk memperoleh keberhasilan di dunia dan di akhirat. Kalau kalian tahu nih, orang yang memiliki ilmu akan lebih mudah memahami mana yang benar dan mana yang salah. Dengan ilmu, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya, menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Jadi orang yang berilmu menuntut ilmu sama enggak itu beda ya. Serta memberikan manfaat bagi masyarakat tadi, orang yang menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Selanjutnya, ibu lanjut ke poin pentingnya mencari ilmu dalam Islam. Islam sangat menghargai orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat manusia untuk belajar dan menuntut ilmu sejak dini. Jadi dari kecil itu kita sudah menuntut ilmu. Oleh di mana? Nggak di sekolah aja ya, nuntut ilmu itu dari rumah kita udah nuntut ilmu. Oke, ibu di sini akan membacakan surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya
Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi menuntut ilmu itu wajib ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala saja, tapi Nabi Muhammad SAW juga mengatakan menuntut ilmu adalah wajib. Hadis tersebut menunjukkan bahwa mencari ilmu bukan hanya anjuran, tetapi merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Teman-teman sudah paham semua apa yang Ibu jelasin dari awal, apa sih arti dari ilmu tadi? Oke, paham ya? Selanjutnya kita masuk hubungan ilmu dengan kesuksesan. Apa sih hubungan ilmu dengan kesuksesan itu? Ada yang tahu? Oke, Ibu jelasin lagi ya. Kesuksesan adalah tercapainya cita-cita atau tujuan yang diinginkan melalui usaha yang sungguh-sungguh. Salah satu kunci utama kesuksesan adalah ilmu. Mengapa ilmu dapat membawa seorang menuju kesuksesan? Ada yang tahu nggak kenapa sih ilmu itu dapat membawa seseorang menuju kesuksesan? Nggak tahu? Oke, Ibu jelasin ya. Yang pertama adalah ilmu itu membantu seseorang memahami berbagai hal dengan benar. Yang kedua, ilmu itu menjadi bekal dalam bekerja dan berkarya. Yang ketiga, ilmu itu membantu menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Yang keempat, ilmu itu meningkatkan kualitas diri dan kemampuan berpikir. Dan yang terakhir nih, ilmu itu membuka peluang untuk meraih cita-cita. Contohnya saja nih, seorang dokter harus belajar ilmu kedokteran terlebih dahulu agar dapat mengobati pasiennya. Seorang guru harus memiliki ilmu pendidikan agar dapat mengajar dengan baik. Nah, begitu pula nih seorang siswa harus rajin belajar untuk mencapai cita-citanya. Paham? Penjelasan Ibu tadi kecepatan atau mudah dipahami? Atau masih ada nih bahasa-bahasa Ibu yang kalian kurang mengerti? Oke, paham ya? Jadi kita masuk di poin semangat mencari ilmu. Semangat mencari ilmu berarti memiliki keinginan yang kuat, tekun, dan tidak mudah menyerah dalam belajar. Beberapa sikap yang menunjukkan semangat mencari ilmu antara lain. Kalian tahu nggak apa aja sih sikap yang menunjukkan semangat mencari ilmu? Masa nggak ada yang tahu sih dari tadi Ibu bertanya? Oke, Ibu jelasin aja ya. Yang pertama ada rajin belajar. Rajin belajar itu belajar tidak hanya dilakukan saat ujian saja ya, tetapi kalian itu terus rutin belajar setiap hari. Yang kedua adalah disiplin dalam mengatur waktu. Siswa yang disiplin mampu membagi waktu antara belajar, bermain, beribadah, dan beristirahat. Paham? Jadi kalian itu mampu membagi waktu yang mana waktunya belajar, bermain, beribadah, dan beristirahat. Yang ketiga, ada gemar membaca. Membaca buku dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Yang keempat, ada aktif bertanya. Kalian ini kan di kelas, kalian harus aktif bertanya dalam pembelajaran. Bukan hanya pembelajaran Ibu, tapi semua pembelajaran kalian harus aktif. Oke? Oke. Jika ada pelajaran yang belum dipahami, jangan malu bertanya kepada ibu atau bapak ya, atau teman. Jadi kalian kalau misalnya ada yang belum dipahami, boleh nih tanya, Bu, apa sih arti kesuksesan itu? Bu, apa sih arti dari ilmu itu? Oke? Yang terakhir dari poin tadi adalah tidak mudah menyerah. Di mana kesulitan dalam belajar harus dihadapi dengan sabar dan terus berusaha. Jadi kalian harus tetap sabar. Yang keenam ada menghormati guru. Guru adalah orang yang membantu kita memperoleh ilmu. Oleh karena itu kita harus menghormati dan menghargai guru. Kalau kalian mau ilmu kalian cepat masuk, kalian harus hormatin dulu gurunya.
Oke. Selanjutnya Ibu masuk ke poin adab dalam menuntut ilmu. Dalam Islam, mencari ilmu harus disertai dengan adab yang baik. Beberapa adab menuntut ilmu. Yang pertama, ada yang tahu? Mencari ilmu itu harus disertai dengan adab yang baik ya. Ada yang tahu nggak adabnya apa aja? Oke, yang pertama ada niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus niat dulu ya. Yang kedua ada menghormati guru. Oke. Yang ketiga ada bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang keempat ada memanfaatkan waktu dengan baik. Yang kelima mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Yang keenam rendah hati dan tidak sombong. Oke. Jelas semuanya dari apa itu arti ilmu hingga poin-poin yang Ibu jelaskan. Oke, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jelas? Oke. Selanjutnya Ibu masuk nih di contoh semangat mencari ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan sekolah, yang pertama ada datang tepat waktu. Yang kedua ada memperhatikan penjelasan guru. Yang ketiga ada mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, aktif mengikuti kegiatan belajar. Paham? Tadi materi Ibu, penjelasan Ibu kecepatan kah? Enggak ya. Yang kedua ada di lingkungan rumah. Yaitu yang pertama mengulang pelajaran setelah pulang sekolah. Jadi kalian itu enggak buka buku pas di sekolah aja, tapi kalian harus mengulang pelajaran setelah pulang sekolah. Yang kedua ada membaca buku atau mencari informasi yang bermanfaat. Yang ketiga bertanya kepada orang tua jika ada yang kesulitan. Jadi pengganti kalian di rumah itu adalah orang tua, pengganti guru. Kalau di sekolah guru, kalau di rumah orang tua. Paham? Oke, paham ya. Selanjutnya di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat ada poin pertama yaitu mengikuti kegiatan keagamaan. Yang kedua menghadiri pengajian atau kajian Islam. Yang terakhir berbagi ilmu kepada teman yang membutuhkan. Paham? Paham ya? Kalau kurang jelas kalian boleh tanya sama ibu yang mana kurang jelas. Hikmah dari semangat mencari ilmu. Ada yang tahu nggak sih? Apa aja sih hikmah dari semangat mencari ilmu? Gak tahu? Oke, kalian dari tadi ibu tanya kalian nggak tahu. Jadi orang yang semangat mencari ilmu akan memperoleh banyak manfaat. Yang pertama, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang luas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas diri. Yang keempat, mudahnya tercapai cita-cita. Yang kelima, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Yang terakhir, mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ada yang bisa simpulkan gak dari pembelajaran Ibu, dari Ibu menjelaskan apa sih arti dari ilmu sampai hikmahnya? Apa tadi kesimpulannya? Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap Oke, benar. Jadi menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim. Ilmu menjadi salah satu kunci utama untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan. Oleh karena itu, setiap siswa harus memiliki semangat belajar yang tinggi, rajin, disiplin, dan tidak mudah menyerah. Dengan ilmu yang bermanfaat dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat meraih keberhasilan, kebahagiaan, serta memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Dari kesimpulan pembelajaran hari ini? Oke, paham ya. Jadi teman-teman, kesuksesan itu tidak datang dengan sendirinya. Kesuksesan diraih melalui usaha, doa, dan semangat mencari ilmu. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati guru, serta memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar cita-cita yang kita impikan dapat tercapai. Oke, karena orang-orang yang berilmu akan lebih mudah meraih kesuksesan di dunia dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Oke. Paham ya semua dari penjelasan Ibu tadi? Kalau Ibu kasih UAS atau ujian minggu depan, bisa ya dikerjakan? Oke, bisa. Sudah berakhirnya pembelajaran Ibu hari ini jam 10. Gak terasa ya, sudah 1 jam tadi mendengarkan penjelasan dari Ibu. Kalian ngantuk nggak? Nggak ya? Oke. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dari materi yang Ibu sampaikan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.